Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari protozoa terlebih dahulu. Jadi, protozoa adalah hewan bersel satu yang hidup sendiri atau dalam bentuk koloni atau kelompok. Tiap protozoa merupakan kesatuan yang lengkap, baik dalam susunan maupun fungsinya, sanggup melakukan semua fungsi kehidupan yang pada jasad lebih besar dilakukan oleh sel-sel khusus. Arti penting protozoa yaitu sebagai mata rantai penting dalam rantai makanan untuk komunitas dalam lingkungan akuatik. Sedangkan pengertian dari Sarcomastygopora adalah filum kingdom Protista yang terdiri dari berbagai macam organisme uniseluler dan kolonial. Anggota kelompok ini bergerak melalui satu atau lebih flagela atau pseudopoda, namun beberapa spesies terbukti bergantian antara tahap amoeboid dan flagellata selama beberapa tahap siklus hidup mereka. Mayoritas spesies dalam kelompok ini hidup bebas dan dapat ditemukan di lingkungan perairan di seluruh dunia. Beberapa juga ada sebagai parasit pada hewan dan tumbuhan dan mampu menyebabkan penyakit. Nah, contoh protozoa yang termasuk Sarcomastygopora adalah genera Monocyga, Bodo, Leishmania, Trypanosoma, Giardia, Opalina, Amoeba, Entamoeba, dan Diflugilla. Sedangkan untuk klasifikasinya sendiri yaitu kingdomnya yaitu Protista, filumnya Sarcomastygopora, klasisnya Zomastygoporacida, ordonya Kinetoplatorida, familinya Bodonidae, genusnya Bodo, dan untuk spesiesnya Bodo caudatus. Kemudian saya akan menjelaskan tentang beberapa karakteristik dari filum Sarcomastygopora. Yang pertama yaitu uniseluler atau bersel tunggal, dan yang kedua yaitu alat gerak yang digunakan dapat berupa flagela atau struktur seperti cambuk yang digunakan oleh banyak organisme untuk bergerak. Sedangkan pseudopodia yaitu ekstensi seperti jari yang dapat dikeluarkan oleh beberapa sel amoeba. Ketika sel membentuk pseudopodia, sebagian dari sitoplasma didorong keluar membentuk struktur yang menyerupai kaki. Dan yang ketiga, pada umumnya bereproduksi secara seksual. Yang keempat yaitu tidak membentuk spora, dan yang kelima bersifat autotrofik, mampu membuat makanan sendiri. Bagaimana sih Sarcomastygopora ini membuat makanan sendiri? Jadi, mereka memiliki kemampuan untuk membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis atau memperoleh nutrisi dari lingkungan sekitarnya dengan berburu atau menyerap bahan organik. Contohnya, beberapa anggota flagellata memiliki kloroplas dan dapat menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Sementara yang lain mungkin memperoleh makanan dengan memakan bakteri atau partikel organik lainnya. Yang keenam, bersifat saprozoik, yaitu hidup pada bahan organik yang membusuk. Yang ketujuh, yaitu bersifat heterotrofik atau memperoleh energi dari senyawa organik. Dalam memperoleh energi dari senyawa organik, mekanismenya berbeda tergantung pada spesiesnya. Dapat berupa fotosintesis untuk beberapa spesies Sarcomastygopora seperti beberapa flagellata yang memiliki kloroplas dan dapat melakukan fotosintesis. Kemudian ada mekanisme endositosis atau fagositosis, yaitu untuk beberapa spesies Sarcomastygopora seperti amoeba dapat mendapatkan energi dari senyawa organik dengan menelan partikel organik ke dalam sel mereka melalui endositosis atau fagositosis. Dan yang terakhir yaitu filum Sarcomastygopora ini hanya memiliki satu jenis inti sel. Slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang siklus hidup dari Sarcomastygopora. Ya, dia bereproduksi yang pastinya itu ada dua reproduksi, yaitu reproduksi aseksual dan seksual. Kalau aseksual itu tidak berkaitan dengan pergametan, kalau seksual itu berkaitan dengan gamet. Jadi aseksual ini ada 4 tipe reproduksinya. Yang pertama adalah pembelahan biner, jadi sel itu membelah menjadi 2 sel anak yang identik. Yang kedua ada pembelahan banyak, jadi pembelahan banyak ini lebih dari 2 sel, jadi satu sel membelah menjadi beberapa sel anak yang lebih dari 2. Misalnya ada pembentukan tunas, jadi tunas ini itu awalnya itu pada sel induk, terus dia memisahkan diri membentuk individu yang baru.
ada fragmentasi, sel induk itu terfragmentasi menjadi beberapa sel anak. Jadi sel induk ini nanti akan terpecah menjadi beberapa sel anak, membentuk individu yang baru. Yang kedua ada reproduksi seksual yang berkaitan dengan gamet. Jadi ada singami, dua gamet haploid bersatu membentuk zigot diploid. Jadi ini ada dua gamet ya, tapi berbeda individu. Tapi kalau autogami ini, dua gamet dari individu yang sama itu bersatu membentuk zigot diploid. Ada beberapa contoh. Yang pertama ada Giardia sp. Ini bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner di usus manusia. Jadi sifatnya itu parasit, bisa menyebabkan penyakit ya. Terus ada Trypanosoma sp. Ini reproduksi aseksual melalui pembelahan biner juga di dalam darah. Tetapi dia juga mengalami yang namanya reproduksi seksual, tetapi terjadinya pada lalat tsetse. Jadi lalat inilah yang menularkan kepada manusia. Jadi Trypanosoma sp ini berkembang biak dulu di lalat tsetse. Nah, yang ini adalah gambar siklus hidup dari masing-masing contoh, yaitu ada Giardia sp dan Trypanosoma sp. Selanjutnya, yaitu peranan dari filum Sarcomastigopora yang sering disebut dengan kelompok flagellata. Flagellata memiliki peranan yang penting dalam lingkungan perairan. Flagellata juga berperan sebagai predator karena dapat memangsa organisme uniseluler seperti ganggang, bakteri, sehingga populasi organisme tersebut dapat dikendalikan. Selain itu, berfungsi sebagai pengendali, flagellata juga bersifat saprofitik yang berperan sebagai dekomposer dalam rantai makanan. Untuk di lingkungan perairan, flagellata berperan sebagai fitoplankton dan zooplankton sebagai sumber pakan alami ikan dan udang. Lalu selanjutnya ada Euglena viridis yang digunakan sebagai sumber protein sel tunggal karena memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu peranan yang merugikan dari filum Sarcomastigopora itu sendiri. Contohnya, yang nomor 1 adalah Trypanosoma cruzi, yaitu penyebab penyakit Chagas atau anemia pada anak. Yang nomor 2 ada Trypanosoma evansi yang menyebabkan sakit sura pada ternak. Lalu yang ketiga ada Trypanosoma brucell, penyakit Nakano pada ternak. Yang keempat ada Trypanosoma vaginalis, itu yang menyebabkan keputihan pada vagina. Yang kelima ada Leishmania donovani yang penyebab penyakit Kala-Azar atau demam dan anemia. Dan yang keenam adalah Leishmania tropica atau penyebab penyakit kulit. Dan pada contoh gambar yang di samping kanan itu merupakan bentuk dari Leishmania donovani. Saya akan menjelaskan mengenai artikel bagian pendahuluan. Entamoeba histolytica merupakan protozoa parasit penyebab amoebiasis dan menjadi parasit penyebab kematian terbesar di seluruh dunia. Entamoeba biasanya terdapat di dalam usus manusia. Sebagian besar infeksi tidak menunjukkan gejala, namun penyakit usus invasif dapat terjadi dengan gejala seperti diare encer atau berdarah, kram perut, sakit perut, dan penurunan berat badan. Di seluruh dunia, diperkirakan 50 juta orang terkena dampaknya dari Entamoeba histolytica, terutama di negara-negara berkembang, dan menyebabkan lebih dari 100.000 kematian setiap tahunnya. Penularan umumnya terjadi melalui konsumsi air atau makanan yang terinfeksi akibat ekskresi kista tinja, dan bahkan penularan fekal oral dalam rumah tangga dan selama aktivitas homoseksual pria. Lalu metode yang digunakan yaitu metode deskriptif yang menjelaskan mengenai Entamoeba histolytica yang merupakan protozoa parasit dan salah satu dari filum Sarcomastigopora. Selain itu juga menggunakan sumber data dan pencarian dari database seperti Ovid Medline atau PubMed untuk mengidentifikasi artikel yang relevan. Juga mencari publikasi yang mengandung amoebiasis, Entamoeba histolytica, lalu Amoebicolitis, strain terminal amoebiasis, judul atau abstrak. Artikel tambahan yang relevan dari daftar referensi penelitian yang relevan juga itu digunakan. Lalu
Yang pertama yaitu amoebiasis, adalah masalah global dan dengan meningkatnya emigrasi, kasusnya juga meningkat di negara maju seperti Amerika Utara. Tingkat infeksi tinggi terjadi di India, Afrika, Amerika Tengah atau Selatan, khususnya juga di Meksiko. Kolit amoeba mempengaruhi pria dan wanita secara serupa, tetapi abses hati amoeba lebih umum pada pria usia 18 hingga 50 tahun, mungkin karena konsumsi alkohol. Faktor hormonal dan kekurangan zat besi pada wanita mungkin melindungi dari infeksi. Virulensi amoeba melibatkan enzim dan mekanisme sitolisis. Flora usus dan imunitas inang juga mempengaruhi infeksi. Di Amerika Serikat, data morbiditas dan mortalitas terkait amoebiasis ini kurang, tetapi kematian yang fatal terjadi terutama pada laki-laki, Hispanik, penduduk Asia atau Pasifik, dan usia di atas 75 tahun, dengan lebih dari 40% kasus fatal terjadi di California dan juga Texas. Lalu yang kedua yaitu patogenesis Entamoeba histolytica adalah protozoa enterik invasif. Excitation terjadi di usus kecil dengan pelepasan trofozoid motil yang bermigrasi ke usus besar. Melalui pembelahan biner, trofozoid membentuk kista baru dan kedua tahap tersebut dikeluarkan melalui tinja. Namun hanya kista yang berpotensi menularkan penyakit karena pelindungan yang diberikan oleh dindingnya. Kista dapat bertahan hidup berhari-hari hingga berminggu-minggu di lingkungan luar. Sementara pada trofozoid dengan cepat dihancurkan ketika ia berada di luar tubuh atau melalui sekresi lambung jika tertelan. Produksi imunoglobulin mukosa, khususnya imunoglobulin sekretorik, memainkan peranan penting dalam respon imun usus inang. Imunoglobulin sekretorik disekresikan oleh sel plasma di dalam lamina propria dan membantu mencegah patogen menempel dan juga menembus pada penghalang mukosa. Lalu yang ketiga yaitu Entamoeba berbeda, adalah spesies yang secara morfologi mirip dengan Entamoeba histolytica tetapi diklasifikasi sebagai spesies non-patogenik karena perbedaan dari antigenik dan juga genetiknya. Meskipun biasanya tidak menyebabkan penyakit, laporan terbaru menunjukkan bahwa keberadaan Entamoeba berbeda pada pasien dengan abses hati amoeba dan kolitis simptomatik menyarankan potensi patogenisitasnya. Penelitian menggunakan sequencing DNA molekuler menunjukkan adanya faktor virulensi utama pada kedua spesies, meskipun dengan perbedaan dalam jumlah enzim dan beberapa perbedaan konformasi. Faktor budaya dan lingkungan juga sangat mempengaruhi perilaku patogen dari strain Entamoeba berbeda, seperti halnya pada Entamoeba histolytica. Koinfeksi dengan kedua spesies ini juga dapat meningkatkan virulensi melalui peristiwa rekombinasi. Pengobatan mungkin diperlukan jika memang dapat menyebabkan kerusakan pada usus dan juga hati manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis. Faktor risiko yang berhubungan dengan keparahan penyakit meliputi usia muda, kehamilan, keganasan, malnutrisi, alkoholisme, dan penggunaan kortikosteroid. Colitis amoeba pada dasarnya memiliki beberapa gejala seperti nyeri perut disertai diare ringan, hingga disentri berat dan diare berdarah. Gejalanya tidak spesifik, dan diagnosis cenderung luas. Jika penyebabnya adalah infeksi, maka yang perlu dimusnahkan adalah Shigella, Salmonella, Campylobacter, enteroinvasif, dan enterohemographic. Namun, penyebab non-infeksi termasuk penyakit radang usus, tuberkulosis usus, diverkulitis, dan colitis iskemik. Pasien dengan pengidap colitis necroticans menunjukkan toksik disertai demam, diare berdarah, dan tanda-tanda iritasi peritoneum. Selanjutnya adalah diagnosa. WHO menyatakan perlunya mendiagnosis dan mengobati semua infeksi yang diakibatkan oleh Entamoeba histolytica dan menyoroti permintaan akan teknik diagnostik baru untuk pengujian yang lebih cepat dan akurat.
Berbagai alat diagnostik tersedia untuk diagnosis Entamoeba histolotica, meliputi mikroskopi, serologi, deteksi antigen, teknik molekuler, dan kolonoskopi dengan pemeriksaan histologis. Identifikasi dari Entamoeba histolotica asam nukleat spesifik dengan PCR cepat, akurat, dan efektif dalam mendiagnosis penyakit usus dan ekstra usus dan memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Selanjutnya adalah perlakuan. Pentingnya diagnosis dan pengobatan spesifik untuk infeksi yang disebabkan oleh Entamoeba histolotica, termasuk pada pembawa penyakit tanpa gejala. Kolitis non-invasif dapat diobati dengan agen luminal, sedangkan amoebiasis invasif dan penyakit ekstra usus memerlukan terapi dengan nitronidazol. Setelah pengobatan, penting untuk memberikan agen luminal kedua untuk mencegah kekambuhan. Pada kasus kolitis amuba fulminal, antibiotik spektrum luas mungkin diperlukan, dan intervensi bedah jarang dilakukan kecuali dalam kondisi tertentu. Edukasi tentang kebersihan tangan dan sanitasi merupakan langkah penting dalam pencegahan penyebaran amoebiasis dan penyakit menular lainnya, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Yang ketujuh ada vaksin, penelitian dan pengembangan vaksin untuk amoebiasis pada model hewan dengan fokus pada perlindungan terhadap infeksi usus dan hati. Penggunaan lektin GAL atau GLLNAC amuba telah menunjukkan perlindungan, terutama ketika dikombinasikan dengan subunit toksin kolera B dalam vaksin. Studi pada model babon menunjukkan respons imun yang lebih tinggi dan perlindungan terhadap infeksi ulang tanpa menunjukkan tanda-tanda penyakit setelah vaksinasi. Selain itu, penargetan komponen lain dari Entamoeba histolotica juga berhasil melawan abses hati amuba pada model hewan pengerat. Dengan adanya potensi patogenik Entamoeba berbeda, kemungkinan diperlukan pedoman pengobatan baru untuk mengatasi infeksi yang disebabkannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Entamoeba histolotica dapat menyebabkan penyakit atau gangguan amoebiasis dan saat ini menjadi masalah kesehatan yang besar di negara-negara berkembang, khususnya pada anak-anak. Entamoeba histolotica harus dipertimbangkan sebagai diagnosis bidang kolitis dan dengan manifestasi ekstra usus tertentu, terutama bila terdapat demografi tertentu, misalnya jenis kelamin, ras, dan riwayat perjalanan. Entamoeba histolotica termasuk spesies patogen yang mampu menyebabkan penyakit yang sangat parah dan bertahan hidup dengan bergantung pada inangnya dan sangat merugikan manusia dan ekosistem.